Oke teman-teman, udah di berapa? Jam 2.15 dan waktunya buat masak dulu ya. Masak nasi dulu sama lauk yang lain. So, kita langsung aja buat masak terlebih dahulu. Dingin banget. Oke guys, saya mulai summit sedikit meleset ya. Dari yang awalnya rencana pukul setengah 3 pagi menjadi pukul 4 lebih 15 menit. Dikarenakan masak terlebih dahulu dan paling bikin lama itu masak nasinya sih. Kalau untuk lauk cuma sebentar sih, karena cuma masak telur dicampur dengan bawang merah dan bayam yang dipotong-potong saja. Di summit kali ini saya mendapatkan 2 kawan baru yang semalam berkenalan dengan teman saya Adib. Katanya dia tidak bisa tidur dari pukul 10 malam dan hanya ngopi di depan shelter dengan 2 kawan barunya sampai kita mulai summit. Memang gampang berbaur sih kawan saya ini. Berbeda dengan saya yang introvert, jangankan memulai obrolan dengan orang baru. Diajak ngobrol terlebih dahulu pun energi saya sudah tersedot oleh mereka terlebih dahulu ya. Setelah berjalan sekitar 1 jam 45 menit, saya sampai di pos 4 Batu Tata. Tepatnya pukul 5.34 pagi. Di pos 4 ini kita berhenti sejenak untuk sedikit mengisi tenaga dan mengabadikan momen sunrise dari Gunung Sindoro ini. Inilah salah satu hal yang paling saya suka di pendakian sebuah gunung, bisa melihat terbitnya matahari dari tempat yang tidak semua orang bisa melihatnya, membuat saya pribadi bisa bersyukur atas apa yang sudah diberikan selama ini oleh Sang Pencipta. Oh ya, mulai dari pos 4 ini vegetasi sudah terbuka ya, dengan hamparan bebatuan yang akan kalian lihat di jalur menuju puncak. Di samping juga terlihat sabana yang cukup luas yang akan memanjakan mata kalian. Namun tetap hati-hati dalam melangkah, dikarenakan trek bebatuan kita harus pintar dalam memilih pijakan. Oke, update pendakian buat kali ini karena udah sampai di atas pos 4 lebih sedikit ya guys. Misalnya di sini saya sudah sampai di atas sedikit di pos 4 ya kali ini. Sedikit atas pos 4, kalian bisa lihat. Bentar saya tap. Oke, ini ya pos 4 Batu Tata. Tadi dari pos 3 kalau nggak salah. Ini bisa fokus ya. Sekitar 1,5 sampai 1:45 menit, sekitaran segitulah. Dan sekarang udah jam 5.34 ya. Dan itu viewnya Gunung Sumbing, lalu itu Merbabu ya, ini Merapi, yang ini kalau kelihatan itu si Lawu ya. Dan kayak gitu masih dikasih lautan awan walaupun ini udah musim hujan ya. Dan kita bakal lanjut lagi buat treknya. Sekarang vegetasinya udah mulai terbuka ya, bisa lihat di sini. Oke. Tadi ya, ini kawasan hutannya dan ini vegetasi udah mulai terbuka. Ini ke atas, ini udah mulai terbuka. Nanti di atas karena treknya kalau nggak salah kayak udah batu-batu gitu deh. Dan kegunaannya si aplikasi ini nanti ketika di atas ya, ketika udah sampai di batuan. Dan kemungkinan saya mau ke puncak Sindoro Via Kledung sama ini kalau misalnya bisa sih sekalian ke ini Latar Ombo, puncak Sindoro via Lalang Sewu, Latar Ombo ya. Keren banget sih. Terus sebenarnya matahari mau terbit, saya mau buat time lapse tapi harus ngejar ke atas, jadi ya next time lah buat time lapse ya. So kita bakal lanjut buat ke puncak. Let's go. Di atas pos 4 sebenarnya ada istilah puncak bayangan atau pos bayangan. Karena jika dilihat dari bawah, kita akan mengira bahwa itu adalah puncak kawah Gunung Sindoro. Namun tidak,
Masih ada tanjakan sekitar 20 menit lagi menuju puncak yang sebenarnya. Karena itulah banyak orang menyebut tempat tersebut adalah Puncak Bayangan atau Pos Bayangan. Tepat di pukul 6.30 pagi, saya sudah sampai di puncak Gunung Sindoro 3153 mdpl. Di puncak ini jangan lupa kalian membawa dan memakai sebuah masker atau buff ya, dikarenakan bau belerang yang cukup menyengat dan cukup beracun jika kalian menghirupnya terlalu banyak. Ya oke teman-teman, and finally puncak Sindoro latar ombak berapa ya, 3153 mdpl ya. Finally bisa lihat. Ngemek sini kurung sah, nek kurung nyentuh sini kurung sah. Sah nek sah. Ya tapi sebelumnya jangan lupa kayak kalian bawa ini ya, buff atau masker, terutama sih masker sih sebenarnya. Kalau buff kayak gini masih tembus, karena kalau kalian lihat sendiri belerang di belakang cukup nyengat ya. Dan rekomendasi sih datang sini pukul 7-an ya, pukul 7 sampai 10. Di atas itu kalian nggak boleh. Bisa lihat sendiri belerang di sana. Setelah sampai di puncak, kami pun mulai bersuah foto seperti pendaki yang lainnya, dikarenakan untuk batas waktu di puncak Sindoro ini sudah diberikan aturan ya. Boleh kita di puncak Sindoro ini dari pukul 7 sampai pukul 10 saja. Dan kalian bisa melihat asap yang dihasilkan dari kawah Sindoro ini ya, sangat mengagumkan sekali. Tidak lama kita pun mulai berkeliling di kawah Sindoro ini dengan dipandu oleh dua kawan kami tadi yang ternyata mereka masih SMP dan katanya mereka adalah warlock atau warga lokal daerah Kledong ini ya. Padahal hari itu adalah hari Senin, namun mereka malah mendaki gunung daripada sekolah. Agak lain sih mereka ini. Oke teman-teman, ini coba buat ngitarin ke kawah dari si Sindoro. Dan tetap pakai masker ya, atau buff kalian, karena bisa lihat sendiri belerang di belakang cukup nyengat. Ya oke teman-teman, ini sedikit mengelilingi kawahnya si Merbabu si Sindoro ya. Dan ternyata gak expect sih, ternyata di sebelah sana ya itu kelihatan si Islam, bisa lihat. Dan kalian bisa lihat view-nya guys. Keren parah, sumpah keren parah. Iya, ya kalau bilang sih si Kendil itu pasti perahu ya. Ini sekitaran sini si Bismo, lalu itu sendiri itu kalau kelihatan sih. Coba saya zoom. Mana zoomnya? Nah, ya guys, ini
Itu sih Lau. Kok Lau sih? Selamat. Sorry. Saya salah ya nyebutin. Itu sih Selamat, dan look at this. Wow. Keren parah sih. Keren guys, keren. Setelah berkeliling dan waktu mulai menunjukkan pukul 8 pagi, kita mulai turun menuju Sunrise Camp untuk lanjut prepare, turun lalu pulang. Dan di perjalanan turun kali ini kita sudah niatkan buat jalan kaki saja ya, sampai ke base camp tanpa memakai jasa ojek gunung lagi. Dikarenakan uang yang sudah mulai menipis dan hanya cukup untuk beli bensin, pulang, dan 1 kali makan di perjalanan saja. Sungguh sangat keren sekali perjalanan dan pendakian Gunung Sindoro kali ini, yang awalnya gagal karena kehujanan di pertengahan jalan, terjebak macet di jalan karena kampanye, terkena prank sama tempat sewa tenda camping, dan uang yang dibawa juga tidak ada lagi sisa. Namun tak kenapa saya sangat menikmati perjalanan pendakian ini. Kalau kata orang, mendaki itu cuma dapat lelahnya saja, dan nyatanya memang benar, lelah saya dapat selama pendakian. Namun anehnya, di lain waktu dan di lain hari, saya merindukan lelah tersebut. Namun, mungkin ini cara saya untuk bersyukur atas apa yang sudah Sang Pencipta ciptakan untuk kita nikmati dan syukuri ya. Sangat candu dan sungguh candu melihat keindahan ciptaannya di tempat yang mana tidak semua orang bisa menggapainya. Sungguh indah sekali ciptaannya yang membuat saya ingin sekali mengajak seorang untuk ikut melihat keindahan ciptaannya ini. Maka dengan video ini saya khususkan untuk teman saya dan sahabat saya, Rizky Anjarwati. Yakin Anda tidak ingin melihat pemandangan ini? Mungkin seperti itu dulu sedikit cerita pendakian saya ke Sindoro kali ini, dan kedepannya saya akan update lagi pendakian saya di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Terus support channel ini agar semakin berkembang dan menginspirasi banyak orang. Salam lestari.